Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mahasiswa Bina Sarana Informatika Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai tugas UAS metode kuantitatif. Kami mengambil judul pengaruh layanan mobile banking terhadap kepuasan nasabah pada Bank BCA. Di sini saya akan menjelaskan pengertian mobile banking. Mobile banking merupakan fasilitas layanan yang diberikan oleh perbankan dengan menggunakan alat komunikasi yaitu smartphone. Fasilitas layanan diberikan melalui aplikasi yang ada di dalam smartphone, memiliki manfaat untuk melakukan transaksi dengan menggunakan media elektronik. Selanjutnya ada profil Bank BCA. PT Bank Sentral Asia Tbk adalah bank swasta terbesar di Indonesia. Bank ini didirikan pada tanggal 21 Februari tahun 1957 dengan nama Bank Sentral Asia NV dan pernah menjadi bagian penting dari Salim Group. Sekarang bank ini dimiliki oleh salah satu grup produsen rokok terbesar keempat di Indonesia. Profil objek penelitian. Objek penelitian kami adalah aplikasi BCA Mobile yang dirilis pada tahun 2011 oleh PT Bank Sentral Asia Tbk. Pada awalnya, aplikasi BCA Mobile ini hanya dapat digunakan oleh pengguna BlackBerry. Namun sejak 2012, aplikasi BCA Mobile ini juga dapat digunakan oleh pengguna Android dan iOS. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah dengan metode kuantitatif, yaitu dengan cara daftar pertanyaan tertulis yang dituju kepada responden, jawaban responden atas semua pertanyaan dalam kuesioner kemudian dicatat atau direkam. Kuesioner merupakan metode pengumpulan data yang efisien bila peneliti mengetahui secara pasti data atau informasi apa yang dibutuhkan dan bagaimana variabel yang menyatakan informasi yang dibutuhkan tersebut diukur. Pertanyaan yang diajukan dalam kuesioner harus jelas dan mudah dimengerti untuk mengurangi kesalahan interpretasi responden dalam pengisian kuesioner. Selanjutnya di sini ada teknik pengambilan sampel. Teknik dalam pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan non-probability sampling. Teknik non-probability ini yaitu teknik pengambilan sampel yang anggota populasinya tidak mempunyai peluang yang sama untuk menjadi anggota sampel. Peneliti menggunakan purposive sampling untuk menentukan responden, yaitu peneliti memilih responden berdasarkan karakteristik dan pengalaman. Penelitian ini menggunakan karakteristik khusus untuk menjadi responden. Kriteria khusus dalam penelitian ini adalah responden yang pernah melakukan transaksi menggunakan mobile banking BCA. Penelitian ini menggunakan sampel masyarakat yang pernah menggunakan mobile banking BCA dengan cara peneliti menyebarkan kuesioner dalam bentuk Google Form. Selanjutnya di sini ada metode pengumpulan data. Kuesioner mengenai variabel kualitas layanan, kepercayaan pelanggan, kepuasan pelanggan, dan loyalitas pelanggan. Pengumpulan data penelitian ini dengan metode survei dan menggunakan daftar pertanyaan atau kuesioner yang disampaikan secara langsung dengan tujuan agar mendapatkan respon rate yang tinggi. Kuesioner tersebut sebagai teknik pengumpulan data yang dikumpulkan dengan diberikannya pertanyaan sesuai dengan yang ingin diteliti secara terangkai dan tertulis kepada responden. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner. Skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala Likert 5 poin yang diberi sebuah soal pada responden untuk memberikan persetujuan atau ketidaksetujuannya pada penelitian tersebut. Penilaian skala Likert diantaranya sebagai berikut. 1. Sangat tidak suka atau STS. 2. Tidak suka atau TS. 3. Netral atau N. 4. Setuju atau S. 5. Sangat setuju atau SS. Selanjutnya di sini ada definisi operasional variabel.
Definisi operasional variabel merupakan penjelasan dari masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian terhadap indikator-indikator atau suatu dimensi yang diberikan pada variabel dengan membenarkan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur variabel tersebut. Terdapat beberapa variabel yang digunakan dalam penelitian ini, diantaranya yaitu sebagai berikut. 1. Kualitas layanan. Kualitas layanan mobile banking adalah ukuran seberapa bagus tingkat layanan mobile banking perbankan yang diberikan mampu sesuai dengan ekspektasi nasabah. Kualitas layanan pada mobile banking suatu bentuk pelayanan yang memberdayakan konsumen dengan penekanan pada teknologi digital maupun elektronik yang menjadi aspek utamanya, yaitu ketersediaan infrastruktur untuk mendukung kualitas layanan yang sebagai variabel independen yang mempengaruhi kepercayaan, kepuasan, dan loyalitas pelanggan dari pengguna mobile banking BCA. Adapun indikator kualitas layanan mobile banking BCA di sini adalah yang satu, pertama ini ada pelayanan memadai, yang kedua ada pelayanan cepat, yang ketiga ada terstruktur, 4 ada fasilitas, dan 5 ada informasi. Yang kedua di sini ada kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan adalah tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja atau hasil yang dirasakan dibandingkan dengan harapannya. Kepuasan dalam penelitian ini sebagai variabel mediasi, yaitu kepercayaan sebagai variabel independen yang dipengaruhi kualitas layanan dan kepercayaan, serta sebagai variabel independen yang mempengaruhi loyalitas. Kepuasan nasabah merupakan hasil penilaian nasabah terhadap apa yang diharapkan dengan membeli dan mengkonsumsi suatu produk dan jasa. Nah, di sini ada indikator kepuasan pelanggan. Yang pertama di sini ada kenyamanan, kedua ada efisien, yang ketiga ada efektivitas, dan keempat ada kepuasan atas layanan. Selanjutnya ada hasil uji validitas. Berdasarkan hasil persen correlation variabel X lebih dari 0,05 atau jika dilihat dari R tabel yaitu lebih besar dari 0,361. Jika dilihat di sini hasilnya yaitu 0,477. Maka data instrumen dikatakan valid dan jika dilihat di sini semua hasil lebih dari 0,361. Maka data instrumen X dikatakan valid semua. Selanjutnya di sini ada hasil uji reliabilitas. Berdasarkan dari hasil uji relativitas pada tabel di atas disimpulkan bahwa instrumen di atas adalah R tabel karena nilai Cronbach alpha masing-masing instrumen tersebut lebih besar dari satu tabel atau 0,60 sehingga dipakai atau layak untuk melaksanakan penelitian. Selanjutnya ada hasil uji persamaan regresi. Di sini ada model summary. Berdasarkan dari hasil tabel di atas menjelaskan besar nilai correlation hubungan R atau sebesar 0,748 dan output tersebut diperoleh koefisien determinan atau R square sebesar 0,559 yang mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas atau kualitas layanan terdapat variabel terkait atau kepuasan nasabah sebesar 0,55,9%. Selanjutnya, ANOVA. Berdasarkan dari output di atas tersebut, diketahui bahwa nilai F hitung 35,541 dengan tingkat signifikan sebesar 0,000 kurang dari 0,05. Maka model regresi dapat dipakai untuk memprediksi variabel Y. Atau dengan kata lain, adanya pengaruh variabel kualitas X terdapat variabel kepuasan Y. Selanjutnya, hasil uji persamaan regresi berdasarkan dari hasil tabel di atas, nilai konten sebesar 4.940, sedangkan nilai jam kerja sebesar 0,716, sehingga persamaan regresi dapat ditulis dengan Y sama dengan A ditambah BX, Y sama dengan 4.940 ditambah 0,716, konstanta sebesar 4.940 mengandung arti bahwa nilai konstanta variabel Y adalah sebesar 4.940. Koefisien regresi X sebesar 0,716 menyatakan bahwa setiap penambahan 1% nilai jam kerja, maka kinerja karyawan bertambah sebesar 0,716. Koefisien regresi tersebut bernilai positif
sehingga dapat dikatakan bahwa pengaruh variabel X terhadap Y adalah positif. Selanjutnya, hasil uji persamaan regresi, yaitu berdasarkan dari hasil wilayah collinearity diagnosis, digunakan untuk melihat ada atau tidaknya masalah multicollinearitas. Yang perlu diperhatikan pada tabel ini adalah nilai dari eigenvalue dan condition index eigenvalue lebih dari 0,1 dan condition index kurang dari 30, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak terjadi gejala multicollinearitas pada model regresi. Hasil dari tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai equivalence sebesar 0,003, artinya lebih dari 0,01, dan nilai condition index 27,185 kurang dari 30. Maka dapat disimpulkan jika menggunakan nilai eigenvalue dan condition index tidak terjadi gejala multicollinearitas pada model regresi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.